Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Kiai dan Pak Ustadz. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Setelah melihat, mendengar kata-kata harus adil, kita harus bersikap adil. Sering kata-kata itu terlintas. Sebenarnya definisi yang tepat bagaimanakah dalam ajaran Islam menetapkan suatu keadilan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Silakan, Kiai. Iya, tadi sebenarnya sepintas saya sudah mengatakan ya tadammanul musawah bainan nas fil huquq wal wajibat wa i'ta'i haqqah. Yang namanya adil itu ketika seseorang itu memperlakukan secara sama, secara umum di antara manusia yang menyangkut hak, yang menyangkut kewajiban, dan ketika memberikan pemberian sesuatu secara proporsional kepada orang yang berhak menerima. Bila ini dilakukan secara benar maka dia sudah disebut adil. Walaupun nanti pada kajian yang modern ada yang disebut dengan adil konstributif. Nah, adil yang konstributif itu adalah adil yang bagaimana itu ditentukan dari umpamanya pemerintah apakah memberikan hak yang sama kepada daerah-daerah tunjangan APBD-nya umpamanya, maka distribusinya apa mereka terhadap negara, maka itu diukur berapa jumlahnya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ketika A jumlahnya sekian, B sekian dan lain sebagainya tidak sama pada nominal, tapi ini dianggap adil karena dia adalah berdasarkan distributif. Nah, nanti yang yang distributif ini sendiri pemberian ini tidak bisa diukur dengan secara nominal saja. Yang justru kalau seandainya dibukul rata itu tidak adil. Begini Ibu, ada orang punya anak 5. Yang satu, yang kedua, ketiga kaya. Yang ketiga, yang keempat yang memiliki 5 miskin. Anaknya banyak lagi. Apakah ibu ketika memberikan bantuan diberikannya sama? Kalau diberikannya sama tidak adil. Malah tidak adil. Begitu juga ketika Allah menetapkan lidzakari mislu hazil unsayain, bagian laki-laki 2 ya dibandingkan dengan perempuan itu adil. Kan nominalnya enggak sama. Bukan dari sisi nominal yang dilihatnya, tetapi bagaimana fungsional ya, kehadiran dan tugas bagi seorang laki dan perempuan berbeda, maka sifat keadilannya seperti itu. Sama di dalam berumah tangga juga seperti itu. Bapak istri pertamanya ya, anaknya 5, yang kedua anaknya 12, ngasih duitnya sama enggak? Kalau sama enggak adil. Saya kira itu. Nanti ada kajian lain tentang ini. Ustadz Ahmad, artinya tadi bisa dikatakan keadilan adalah menempatkan pada porsinya masing-masing. Diibaratkan kita memiliki mangkok, nah sesuai dengan mangkoknya. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi di mana atasan kita dihukum, akhirnya kita memberikan kesaksian palsu karena dia adalah atasan kita yang ya dikatakan dia memberikan rezeki kepada kita melalui kantornya dan sebagainya. Lantas bagaimanakah mengkaitkan ini dengan masalah keadilan? Ketika ada atasan kita, dia melakukan satu kesalahan lalu kemudian kita diminta untuk memberikan kesaksian, tetapi kita memberikan kesaksian palsu, maka ini Rasulullah SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, asyahidu zur fahuwa finnar, orang yang memberikan kesaksian palsu, kedustaan di dalam kesaksiannya, maka tempat yang pantas baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menjadi orang yang memberikan kesaksian palsu. Ketika kita memang menyaksikan, maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin. Maka itu enggak akan menjadikan kita itu memiliki sesuatu di dunia, tetapi akan membuat kita
hina di dunia dan juga akan membuat kita terpuruk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah itu berlaku adil kepada setiap istrinya. Bahkan satu ketika di dalam pertanyaan yang sepele aja nih Mas Agung, ketika Rasul ditanya oleh salah satu istrinya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami istri-istrimu yang paling kau cintai?" Nabi bilang sama istrinya itu, "Kalau kamu mau tahu siapa yang aku paling cintai, nanti kalian berkumpul di satu tempat, nanti aku akan beritahu siapa yang paling aku cintai." Lalu kemudian istri tersebut setelah dikatakan seperti itu, Nabi kasih kepada istri itu sebutir korma. Tapi Nabi bilang, "Jangan kamu kasih tahu yang lain." Dan Nabi berikan juga kepada istri-istri yang lain sebutir korma, dan Nabi katakan, "Jangan kau berikan kepada yang lain. Jangan kau kasih tahu kepada yang lain." Akhirnya ketika mereka berkumpul, Nabi bilang, "Kalian mau tahu siapa yang paling aku cintai? Yang aku beri sebutir korma." Akhirnya semuanya pada senyum-senyum sendiri. "Oh, kalau begitu saya, kalau begitu saya, kalau begitu saya." Tuh, lihat bagaimana memberikan keadilan di dalam perkara yang sifatnya verbal dalam bentuk ucapan, tetapi itu dibolehkan. Contoh misalnya, ya, ibu masak buat suami. Ketika masak sebenarnya masakannya kurang enak, Pak. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan ada bohong yang boleh. Contohnya apa? Untuk apa? Untuk yang hal itu. Bapak bilang, "Masya Allah masakannya luar biasa enak." Tapi tambahin Pak di belakangnya, "Tapi ibu perlu belajar lagi biar lebih enak lagi, Bu." Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya Bapak Syaiful.